Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan hasil perancangan akhir saya yang berjudul Redesign Pasar Tradisional Ebobo dengan Pendekatan Abstrak Regionalism. Untuk data tapak terdapat pada layar adalah pertama, pasar tradisional Ebobo ini berlokasi di Jalan Monginsidi 2, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Ebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tapak 10.900 meter persegi. Dan pasar tradisional Ebobo sendiri terletak tepat di salah satu jalan arteri, yaitu Jalan Monginsidi 2. Untuk peraturan daerah Kota Kupang sendiri, pasar tradisional Ebobo termasuk dalam daerah kawasan budaya berdasarkan Perda Kota Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang RT RW Kota Kupang tahun 2011 sampai 2031 pada bab 4. Dan pasar tradisional Ebobo juga merupakan kawasan perdagangan tradisional yang akan ditata dan direvitalisasi pada pasal 36 ayat 4. Untuk KDB atau koefisien dasar bangunan pasar tradisional Ebobo terkena kurang dari atau sama dengan 80%, serta koefisien lantainya 8 dengan ketentuan ruang terbuka hijau lebih dari atau sama dengan 15%, serta garis sempadan setengah rumija. Untuk latar belakang dari pengambilan judul saya, pertama adalah pasar Ebobo. Sebelumnya, karena pasar Ebobo termasuk dalam daerah kawasan perdagangan tradisional, pada pasal 36 ayat 4, pasar Ebobo sendiri sudah beberapa kali mengalami revitalisasi. Namun, program revitalisasi sebelumnya hanya fokus pada penambahan fasilitas dagang tanpa meningkatkan kualitas, sehingga kurang mengenai permasalahan yang ada pada tapak atau pada pasar sendiri. Kemudian karena revitalisasi yang dilakukan hanya difokuskan pada penambahan fasilitas dagang, menjadikan hilangnya identitas lokal dari fisik pasar tradisional Ebobo sendiri. Lalu kemudian karena salah satu penyebab besar kalah saingnya pasar Ebobo dengan pasar tradisional Ebobo dengan pasar-pasar modern yang lain. Hal ini dikarenakan masalah kenyamanan pengguna yang tidak terselesaikan dalam pasar Ebobo dalam revitalisasi sebelumnya yang dilakukan pada pasar Ebobo. Dengan mengambil judul Redesign Pasar Tradisional Ebobo dengan Pendekatan Abstrak Regionalism sendiri, saya bertujuan untuk menjadikan pasar tradisional Ebobo menjadi pasar yang optimal bagi pengguna, baik itu penjual maupun pembeli, serta dengan menerapkan pendekatan abstrak regionalism, saya berharap pasar tradisional Ebobo dapat menghadirkan kembali identitas lokal yang sempat hilang atau memudar, kemudian juga menopang ke tujuan utama dari pengoptimalan fungsi pasar, dan juga sebagai salah satu objek pembanding dari revitalisasi pasar tradisional yang akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur nantinya. Kemudian konsep yang saya ambil berdasarkan isu atau latar belakang
Yang pertama yaitu rediscover the old face of NTT's traditional market. Rediscover ini saya pecah menjadi dua, yaitu rediscover optimal dan rediscover tradisional. Untuk integritas keislaman, saya berdasarkan pada Al-Isra ayat 27 mengenai mengoptimalkan secara maksimal potensi yang ada, serta Al-Hisyr ayat 18 yaitu menjaga kebudayaan masa lampau dengan mempertahankan yang baik. Karena target dari konsep saya, berdasarkan target pendekatan dan integritas target saya yaitu pengoptimalan ruang serta penghidaran budaya lama, saya memecah menjadi dua untuk konsep besar saya. Kemudian untuk rediscover tradisional akan berdasarkan pada beberapa arsitektur Nusa Tenggara Timur, yaitu arsitektur lama Holot dan Atoni. Di mana arsitektur lama Holot saya akan mengadopsi gaya arsitektur dari rumah adat Korke, serta arsitektur Atoni saya mengadopsi gaya arsitektur rumah adat bangunan Lopo dan rumah adat Sao. Untuk bangunan adat rumah adat Korke, konsep atau gaya bangunannya akan saya terapkan pada area ruang terbuka publik, yaitu pada area parkir dan tata masa pada pasar. Kemudian untuk arsitektur Atoni, saya mengambil konsep struktur atas yang akan saya adopsi pada desain saya. Juga untuk rumah adat Sao akan saya adopsi untuk konsep struktur tengah. Berikut merupakan gubahan massa dari desain saya. Pertama, di sini untuk gubahan massa saya memfokuskan pada pertama saya rediscover optimal, yaitu berdasarkan fungsinya. Saya memecahkan berdasarkan fungsi. Kemudian penempatan dari analisis ruang, saya bangunkan 3 dimensinya, ya, dimana saya meletakkan area publik paling depan, area yang bersifat publik paling depan, serta yang privat paling belakang, sesuai dengan gaya rumah adat pada umumnya. Kemudian misalnya di sini pada bangunan kantor pasar, di mana saya membagi ruang berdasarkan fungsi, kemudian membangun 3 dimensi, kemudian mendapat bentukan denah pada kantor pasar. Kemudian setelah itu saya melakukan rediscover tradisional, di mana saya mengadopsi penggunaan banyak kolom pada bangunan. Tepatnya yang terekspos, kolom yang terekspos yang saya letakkan di teras kantor pasar berdasarkan gaya arsitektur rumah adat Korke. Kemudian ada juga di musola serta los sayur yang saya terapkan gaya arsitektur, saya mengadopsi gaya arsitektur dari rumah adat Lopo. Untuk analisis saya berdasarkan data hasil survei, di mana yang pertama analisis sirkulasi, di mana sebelumnya sirkulasi pada pasar
hanya sirkulasi menuju pasar maupun keluar dari pasar hanya ada dua. Yang pertama di depan yang berbatasan langsung dengan Jalan Mangunsiri 2 yang merupakan jalan arteri, kemudian di belakang yang berbatasan dengan perumahan warga yang hanya muat untuk kendaraan beroda 2. Di sini berdasar karena intensitas kendaraan yang cukup padat di area depan atau dari Jalan Mangunsiri 2 ini, dari hasil analisis saya mendapatkan hasil perancangan di mana saya akan membuat dua gerbang atau menjadikan jalur sirkulasi kendaraan menjadi linier, di mana memisahkan gerbang masuk dan keluar untuk mendapatkan keoptimalan ruang bagi kendaraan sehingga menghindari terjadinya macet atau kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan saat jam-jam ramai. Kemudian untuk sirkulasi dalam pasar, awalnya sirkulasi dalam pasar tidak memiliki jalur pedestrian serta permukaan pasar yang sudah tanah bolong-bolong, tanah berbatu-batu, permukaannya tidak rata dan sehingga menyebabkan air dari bekas cucian dari cucian atau dari lain-lain tergenang dan menjadi bau. Jadi di sini saya akan saya terapkan di sini paving untuk seluruh permukaan pada pasar. Kemudian di sini perletakan massa saya mengikuti bentuk dari tata ruang rumah Korke, di mana area primer berada paling dalam. Kemudian di depan area primer terdapat area penunjang yaitu kantor pasar. Kemudian di sekelilingnya saya tempatkan area servis, di mana nanti ada musola, toilet, parkir, ke pos keamanan dan lain-lain. Sehingga kurang lebih penzoningan pada tapak sesuai dengan yang ada di dalam gambar. Kemudian untuk analisis iklim sendiri, Kota Kupang memiliki iklim yang cukup panas dan sehingga namun dengan intensitas curah hujan yang rendah, sehingga di sini saya mengadopsi banyak gaya dari rumah adat Lama Holo dan Atoni karena secara garis besar dari kedua arsitektur tersebut sangat cocok untuk iklim di NTT sendiri, yaitu di mana terdapat banyak bukaan-bukaan sebagai jalur angin yang sangat menunjang untuk desain saya di redesign kali ini, dimana nanti pada hampir seluruh masa bangunan saya menerapkan pengadaan teras sebagai respon dari panas matahari saat siang dan sebagai pengurang silau cahaya matahari pagi, serta tempiasan air hujan agar tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Kemudian penanaman pohon pada area depan karena dari area timur laut dan selatan angin berhembus
di mana jalur angin datang berhembus yang kadang cukup kencang 7-18 km per jam, sehingga saya menempatkan banyak vegetasi di area depan pasar sebagai pembelok angin yang kencang serta sebagai pemecah dan juga penyaring dari kebisingan yang berasal dari jalan arteri Mangun Sigli 3. Kemudian untuk penempatan masa zoning atau penempatan area dagang sendiri, saya meletakkan area daging, ikan, sayur, dan pakaian berada di area belakang atau area dalam, karena barang-barang yang dijual pada area tersebut tidak boleh terlalu sering terkena sinar matahari. Kemudian untuk view sendiri, untuk analisis view yang berada di tapak, pada tapak pasar tradisional Ebobo sendiri hanya berdasarkan hasil analisis hanya memiliki satu view, di mana view tersebut berupa sign name dari pasar ya Ebobo, pasar tradisional Ebobo yang diletakkan di atas atap. Selain itu pasar tidak memiliki view yang bagus, baik itu view dari pasar keluar maupun dari luar pasar ke dalam pasar. Sehingga di sini akan saya berikan pertama pemasangan paving pada perkerasan agar terlihat rapi dan bersih. Kemudian untuk menghindari adanya genangan-genangan air yang tidak diinginkan, serta pembuatan pagar teralis sebagai pembatas jelas pasar dan jalan raya di depan. Kemudian juga sebagai keindahan view dari luar ke dalam pasar. Lalu untuk view selanjutnya yaitu view di depan tapak, di mana setelah dilakukan pemasangan paving, nanti akan dilakukan pemasangan garis parkir kendaraan pada perkerasan agar kendaraan dapat terparkir rapi. Kemudian pada area barat pasar yang berbatasan langsung dengan perumahan warga atau di belakang pasar akan dilakukan penurunan dinding atau pengurangan tinggi dinding setinggi 2 meter menjadi 80 cm, sehingga memudahkan pandangan dari area warga dari area perumahan masyarakat sekitar ke dalam pasar. Kemudian untuk analisis vegetasi sendiri berdasarkan dari kebisingan, kemudian dari sirkulasi dan view serta iklim. Di sini akhirnya saya menempatkan banyak tanaman berupa pohon-pohon peneduh di area depan pasar yang berbatasan langsung dengan Jalan Mongin Sigli 3. Di antaranya akan bertujuan sebagai peneduh dari panas di area parkir, kemudian juga bagi pendatang atau pembeli atau penjual yang berjalan kaki menuju ke pasar,
Kemudian tepat di area depan pasar yang langsung berdampingan dengan jalan bangun sini 3 akan ditanami tanaman secara rapat, pohon secara rapat, digunakan sebagai penyaring kebisingan dan debu ke dalam pasar, dan juga sebagai pemecah angin. Untuk area samping, untuk area selatan pasar ditempatkan juga tanaman berupa pohon dengan penanaman yang rapat sebagai peneduh untuk pedestrian, karena akan ditempatkan jalur pedestrian pada selatan tapak, persekeliling tapak. Berikut adalah site plan dari rancangan saya. Nomor 1 merupakan gerbang keluar dan masuk. Di sini yang awal mulanya hanya 2 berada di belakang dan 1 di belakang pasar dan 1 di depan pasar. Sekarang ada 3, di mana di depan pasar terdapat 2 yang merupakan jalur linear dari akses menuju ke dalam maupun keluar dari pasar. Kemudian ada 1 di belakang atau di area di barat pasar sebagai jalur kendaraan roda 2. Untuk nomor 2, kemudian pos keamanan di sini saya tempatkan ada 3 titik, yaitu tepat pada gerbang masuk, kemudian gerbang keluar yang di depan, serta jalur keluar masuk kendaraan roda 2 di belakang. Kemudian pada redesign kali ini saya membedakan keluar jalur penempatan parkir motor dan mobil, di mana sebagian besar seluruh parkir mobil saya letakkan di depan karena akses mobil menuju pasar hanya dapat dijangkau dari arah depan, dari arah timur. Kemudian untuk motor, sebagian besar saya letakkan di area barat atau di area belakang pasar. Kemudian nomor 5 terdapat parkir karyawan kantor, di mana nomor 9 merupakan kantor pasar, sehingga parkir karyawan memang dipisahkan untuk memudahkan dalam pencapaian menuju kantor. Kemudian nomor 6 terdapat kontainer sampah. Di sini saya menggunakan kontainer sampah sebagai tempat pembuangan akhir yang berada di pasar, karena salah satu permasalahan terbesar juga yaitu mengurangi dari pasar Bobo saat ini, yaitu permasalahan dalam pengelolaan sampah, karena sampah berada di mana-mana dan tidak terapi, dan menyebabkan saluran air kotor tersumbat, menyebabkan bau yang tidak sedap dan lain-lain. Sehingga di sini saya sengaja menggunakan kontainer agar memudahkan dalam pengangkutan keluar pasar juga menuju tempat pembuangan akhir. Kemudian nomor 7 ada loading dock. Di sini ada 3 titik, 1 berada di belakang, 1 berada di belakang gedung stand pakaian, peralatan rumah tangga dan jajanan khas, dan 2 berada di depan peralatan jajanan dan peralatan pakaian, peralatan rumah tangga, stand pakaian dan jajanan khas. Kemudian nomor 8 toilet atau WC umum saya letakkan di satu tempat, yaitu berada di belakang dekat dengan pos satpam belakang atau pos jaga belakang dan parkiran motor, karena agar memudahkan agar
lebih memudahkan dalam perawatan dan menjaga kebersihan dari pasar. Kemudian nomor 9 adalah kantor pasar yang berada di depan, tepat di depan gerbang masuk pasar. Lalu nomor 10 musola yang berada di samping kantor. Kemudian nomor 11 stand daging. Stand daging nomor 11. Di sini akan ditempatkan daging babi, berada paling pojok di belakang. Sengaja saya taruh di belakang supaya lebih memudahkan dalam sirkulasi udara, kemudian juga pencapaian ketapak, dan diletakkan, memang sengaja diletakkan untuk menyendiri agar yang muslim di saat datang ingin membeli daging atau ikan atau sayur tidak melihat atau tidak mencium aroma dari daging babi yang berada di stand daging babi di nomor 11. Kemudian nomor 12 merupakan stand sayur yang dimana untuk bentuk bangunan saya mengadopsi arsitektur Lopo. Lalu nomor 13 stand ikan, daging, dan sayur. Di sini juga masih ada daging, stand daging. Untuk daging yang selain daging babi, yaitu daging sapi, daging ayam, daging kambing, kemudian ikan, dan stand sayuran. Stand sayuran nanti ada 2, sebagian besar berada di nomor 12, kemudian beberapa di nomor 13. Kemudian nomor 14 merupakan stand pakaian, peralatan rumah tangga, dan jajanan khas. Untuk jajanan khas saya letakkan berada di paling depan, di samping ruko-ruko yang berada sangat di samping ATM Center langsung, yaitu nomor 15. Kemudian untuk pakaian saya letakkan di area depan, ruko yang menghadap ke jalan untuk area stand pakaian. Sedangkan untuk peralatan rumah tangga saya letakkan di belakang menghadap ke dalam pasar. Lalu nomor 15 terdapat ATM Center. Berikut layout dari pasar. Kemudian ini merupakan konsep bentuk. Ini adalah hasil akhir dari redesign saya, dimana yang warna hijau, bangunan berwarna hijau ini, hijau, oranye, biru, dan pink, merupakan bangunan primer yang ada di pasar. Bangunan hijau yaitu untuk stand pakaian, jajanan khas, dan peralatan rumah tangga, dimana bentukan atap saya adopsi dari atap rumah adat Korke. Kemudian saya modifikasi lagi dengan menyesuaikan dengan iklim setempat, di mana iklim di Kupang umumnya panas, sehingga saya buat menjadi 2 tingkat agar terdapat 2 tingkat. Kemudian agar terlebih banyak terdapat jalur keluar masuk angin ke dalam pasar, ke dalam ruko langsung, baik dari atas maupun dari bawah, sehingga menghindari terjadinya terjebaknya
angin atau uap panas yang berada di atas. Kemudian untuk rangka atap saya adopsi dari rumah Datsao, kemudian saya modifikasi mix dengan rangka atap pada umumnya. Kemudian untuk menciptakan atap 2 tingkat tersebut. Kemudian untuk material atap sendiri, awalnya saya berniat menggunakan rangka baja ringan. Kemudian ketika saya lihat di Kota Kupang sendiri, di NTT khususnya di Kota Kupang sendiri, terdapat banyak pohon lontar dan pohon kelapa yang sudah tinggi-tinggi dan sudah tidak lagi diambil kelapanya, sehingga kelapanya dibiarkan tua di atas pohon dan dibiarkan tumbuh begitu saja. Jadi saya berniat untuk rangka atap pada redesign saya ini menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di Kota Kupang, yaitu kayu dari pohon kelapa dan pohon lontar. Sedangkan untuk pohon kelapa dan pohon lontar sendiri, kayunya memang kayu yang lurus-lurus, sehingga insya Allah cocok untuk pengguna dan kuat dan serta tebal, sehingga cocok untuk penggunaan dari menjadi material rangka atap. Kemudian pada desain kali ini, pada redesign pasar di Bobo, pasar tradisional Bobo ini, saya mengadakan pengadaan RAM pada seluruh masa agar dapat diakses oleh siapa saja, baik itu lansia atau difabel yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Untuk desain RAM sendiri memakai sudut 3 derajat sehingga tergolong landai dan aman untuk digunakan. Kemudian untuk material rangka atap saya terapkan pada seluruh masa bangunan yang ada di dalam redesign kali ini, yaitu baik itu pada area primer, stand primer atau bangunan primer, juga bangunan penunjang dan bangunan servis dengan material yang sama. Berikut merupakan bentukan-bentukan dari masa yang akan dibangun, masa yang berada di pada desain saya kali ini. Kemudian berikut adalah tampak kawasan dari pasar, dari pasar tradisional Bobo. Dan ini merupakan beberapa foto interior dan eksterior dari pasar tradisional Bobo. Yang gambar pertama ini merupakan interior dalam stand pakaian, peralatan rumah tangga dan jajanan khas. Kemudian yang gambar kiri kanannya ini merupakan eksteriornya, potongan eksteriornya. Kemudian yang ini, yang kanan, yang kiri, yang sedang saya tunjukkan dengan mouse, merupakan bangunan dari ATM Center. Kemudian sebelah kanannya merupakan interior dari stand daging, ikan, dan sayur. Kemudian yang kiri ini merupakan gambar dari eksterior stand ikan, stand pakaian,
makanan jajanan khas dan peralatan rumah tangga. Kemudian yang kanan eksterior dari kantor pasar, kemudian di sebelahnya ada eksterior musola. Demikian desain presentasi saya kali ini, presentasi tugas akhir saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.